view-nya dulu. Vamos a cenar por aquí, por este restaurante. Tiene pinta de ser un buen restaurante. Ya veremos. Vale, Ciao. chao, adiós. Kembali lagi bersamaku. Hari ini aku mau buat video tentang perjalanan aku honeymoon kemarin, sedetail mungkin yang aku bisa, karena ada beberapa part yang aku lupa pasti. Jadi aku mau buat dari awal pembuatan visa sampai balik lagi ke Jakarta. Hal pertama yang harus dilakuin udah pasti buat visa. Jadi honeymoon aku kemarin itu tujuannya ke dua negara, ke Italia sama ke Spanyol. Nah, karena aku tujuannya ada yang ke Spanyol, makanya aku apply visanya itu ke kedutaan Spanyol. Dia itu kayak ada websitenya, namanya BLS. Kalian tinggal ke website mereka, terus ada prosedurnya, tinggal ikutin aja. Itu gampang banget. Aku juga, ini sebenarnya hal yang paling aku khawatirin, tapi ternyata gampang banget. Tinggal ikutin. Terus kalau semua filenya udah ada, kalian tinggal bawa ke kantor BLS, ada di Tamrin, kasih semuanya, terus tinggal bayar. Udah deh, abis itu kalian tinggal tunggu 7-10 hari, visa udah jadi. Terus gak lupa juga, yang kedua kita harus beli tiket pesawat. Aku waktu itu beli tiket pesawat naik Qatar Airways. Jadi perjalanannya itu dari Jakarta ke Doha, terus baru ke Milan. Begitupun baliknya. Tapi baliknya aku dari Barcelona ke Doha ke Jakarta harusnya. Tapi aku miss flight, jadi aku ganti pesawat. Aku jadi waktu itu naik Cathay. Cathay juga oke sih, sebenarnya mereka berdua oke, tapi ya senyamannya kalian aja. Nah, terus abis visa udah, tiket pesawat udah, aku udah mulai book hotel sama Airbnb. Itu aku nyari kayak karena aku ada beberapa kota yang baru aku datengin, jadi aku nggak tahu letaknya di mana, lokasinya di mana yang enak, yang nggak jauh dari mana-mana gitu. Jadi harus banyak banget research. Ini aku kasih tahu beberapa list hotel yang aku inepin kemarin. Jadi kemarin itu aku kurang lebih honeymoon 18 hari, pindah-pindah kota. Kota pertama yang aku kunjungin itu Milan. Di Milan itu aku 4 hari 3 malam. Tapi 2 malam aku di Airbnb, semalamnya itu aku di hotel. Nah, di Milan itu aku nginep yang di Airbnb itu, Airbnb deket banget sama Duomo. Jadi kayak dari Duomo ke apartemen ini kayak cuma 2 menit 3 menit jalan kaki, nggak perlu naik taksi, nggak perlu naik kendaraan umum. Enak banget, namanya itu Katedral Duomo Apartemen kalau nggak salah. Terus abis itu pas pindah ke hotel itu aku rada lupa hotelnya apa gitu. Jadi hotelnya ini aku cari emang yang deket sama stasiun kereta, karena aku dari Milan ke kota selanjutnya itu pesan kereta yang pagi, takutnya kayak nggak ke Uber atau gimana. Jadi aku memutuskan untuk pesan hotel yang deket sama stasiun aja gitu. Terus lanjut dari Milan itu aku ke Positano. Di Positano aku 4 hari 3 malam. Di Positano itu aku Airbnb. Ini juga good deal parah, karena di Positano hotelnya astagfirullahaladzim, mahalnya tuh gokil. Ini aku dapat Airbnb jauh banget, harganya lebih murah, jauh lebih murah, tapi bagus banget. View-nya bagus banget, lengkap, ada dapur, ada kamar mandi, udah lengkap deh pokoknya semuanya, dengan harga yang kalau aku pesen di hotel bintang 5-nya Positano tuh mungkin bisa sampai 30 jutaan gitu. Ini aku dapat per malam cuma kayak 8 juta. Itu udah best deal banget menurut aku. Ini aku nginep di sana 4 hari 3 malam, worth it parah. Minusnya cuma ini, sebenarnya bukan minus sih. Jadi waktu aku mau ngebooking, dia di Airbnb itu belum ada reviewnya. Jadi gue kayak rada horor ya, maksudnya kayak rada takut aduh kena scam gak ya gitu. Tapi ternyata enggak, bagus banget. Terus lanjut lagi, kita hotel di Ibiza itu aku nginepnya di namanya El Somni. Aku pilih di El Somni itu kayak di kawasan jauh dari city center, kayak istilahnya kalau di Bali tuh mungkin kayak Uluwatunya gitu. Jadi yang kayak di tempat tenang gitu, kayak jauh dari keramaian. Kenapa aku milih di sana? Karena aku mikirnya kalau di Ibiza kan kayak party banget ya, kayak takut kalau misalkan aku book di city center tuh malah berisik banget, kayak mengganggu. Jadi aku pilih di El Somni, selain karena tenang, view-nya bagus
pol, bener-bener bagus banget. Itu air jernih banget, birunya aduh bagus banget deh. Kalian lihat aja di internet, di Traveloka, dimanapun kalian lihat sendiri, namanya El Somni. Itu bagus banget. Terus lanjut lagi, oh by the way di Ibiza aku 3 hari 2 malam di situ, nggak pindah-pindah, maksudnya kayak benar-benar di kawasan itu doang gitu. Jadi nggak ada nginep di city center atau gimana-gimana. Terus lanjut kita ke Valencia. Bentar ya, di Valencia aku rada lupa soalnya. Nah terus di Valencia kita nginep di city centernya, namanya Vincilis kalau nggak salah. Dia di tengah-tengah pusat kota, jadi kayak kemana-mana juga dekat, gak perlu naik transportasi umum, gak perlu naik taksi, gak perlu naik apa-apa, kayak muter-muter di situ, strolling around aja. Lanjut lagi kita ke Barcelona. Di Barcelona itu aku harusnya cuma 4 hari 3 malam, tapi aku miss flight, jadi nambah 6 hari 5 malam. Nah di Barcelona itu aku juga milihnya di city center di Rambla. Aku lupa nama hotelnya apa, bentar ya. Search atau apa, aku nggak tahu pronounce kayak gimana. Itu juga di tengah-tengah city centernya. Jadi kemana-mana kita kayak mau belanja mau apa tinggal jalan doang. Check out dari situ kita karena miss flight, jadi kita harus buka kamar lagi. Buka kamar itu di dekat-dekat airport. Namanya aku lupa, kayak hotel transit doang dekat airport gitu. Oke juga sih, lumayan. Aku itu berangkat tanggal 5 Juli, flight malam, jadi nyampe sananya itu kayak jam 7 pagi. Kita belum bisa check-in check-in Airbnb. Jadi nyampe Bandara Milan, kita naik kereta ke Duomo. Abis dari Duomo kita tinggal jalan kaki ke apartemennya untuk drop barang doang. Abis drop barang, lanjut muter-muter kita ke Duomo, terus ke Galeri Vittorio. Ya udah ke daerah situ doang. Jadi isinya kita di Milan tuh benar-benar cuma belanja dan makan, karena emang nggak ada tiket langsung ke Positano, jadi kayak mau nggak mau kita harus ke Milan dulu gitu. Ya udah, besokannya kita lanjut mau ke Le Como dari Milan. Tapi di Le Como tuh kita nggak nginep, kayak cuma karena dekat banget, kayak cuma 45 menit, jadi kayak ya udah naik kereta aja terus balik lagi. Dari Milano Central kita jalan naik kereta ke Varenna. Nah di Varenna itu kita naik ferry ke Bellagio. Bagus banget, kayak ada kendaraan di sana, tapi karena bukan kota sih, karena desanya kecil, jadi ya udah kita jalan aja, jalan kaki gitu. Nyampe sana kita langsung brunch di dekat danau, ada bagus banget, nanti aku kasih lihat videonya. Terus keliling-keliling aja di Bellagio, kayak kita cuma ngabisin waktu 1-2 jam di Bellagio, abis itu naik ferry lagi untuk balik ke Varenna. Nyampe Varenna kita ke Villa Monastero. Nah di sana kayak kalian bisa beli tiket. Jadi kalau mau masuk ke villa itu tuh kalian harus beli tiket. Tiketnya tuh bisa tiket terusan. Jadi beli tiket villa Monastero bisa langsung dapat tiket yang Villa Cipresi, dan itu jauh lebih murah kalau kalian langsung beli daripada beli satuan gitu. Udah akhirnya kita kesana duduk ngopi minum teh sambil melihat pemandangan Le Como. Terus udah deh sore kita balik lagi ke Milan. Nyampe Milan makan terus tidur. Besokannya kita pindah hotel ke besokannya kita masih di Milan, ya udah strolling around lagi aja di Milan sampai besokannya kita pindah hotel ke hotel yang dekat sama station. Itu kenapa aku pilih yang dekat station, karena besokannya kita harus jalan lagi ke Positano. Harus jalan lagi ke Naples. Dan itu keretanya kereta pagi karena aku takut kayak repot gitu. Jadi ya udahlah kita pindah hotel aja ke hotel yang dekat sama stationnya gitu. Udah deh, besokannya kita naik kereta dari Milan ke Naples dulu karena nggak ada kereta langsung ke Positano, jadi harus transit dulu di Naples. Itu kayak sekitar 5 jam kita naik kereta. Aku karena mikirnya jauh banget, jadi belinya tuh jangan yang ekonomi. Aku menyarankan kalian jangan beli yang ekonomi, karena kalau misalnya ekonomi kayak ada sempit gitu keretanya. Beli yang bisnis aja worth it kok, nggak beda jauh harganya gitu.
Sampai Naples kita langsung ke Positano itu pakai mobil. Kita dijemput juga, itu kaget banget sih gue. Kita dijemput kayak pakai van gede banget. Kita kira tuh bukan cuma kita berdua doang, tapi ternyata emang itu khusus buat kita berdua doang dijemput. Karena mungkin dia kira koper kita gede-gede. This is the one? Yeah, it's all for you. Very big. Very comfort. Dia lagi bilang nggak mungkin ya. gue kira yang ini tuh masih make sense ya. Yang gini sih gede sih. Ternyata enggak kan. Jadi kayak enak banget, nyaman banget. Karena perjalanan dari Naples ke Positano tuh juga lumayan lama, kayak 2 jam, 1,5 jam, 1,5 sampai 2 jam lah itu. Dan nyampe Positano kita nggak harus repot-repot gotong koper naik turun tangga, karena ternyata villanya itu tuh dekat banget sama jalan raya. Kayak wah gila nih villa, best sih menurut aku, bener-bener. Aduh, nanti aku kasih lihat videonya juga ya. ですな、まだまださ、まだ持ってる人いる。Salah. Ini. Nah, terus di Positano abis kita drop barang, lanjut strolling around Positano. Kotanya kecil, indah banget, view-nya kayak laut. Aduh, itu bener-bener kayak yang di Pinterest tuh gue lihat secara langsung. Pokoknya bagus banget walaupun ada pegal, karena di sana naik turun tangganya parah banget. Terus kita stop di tempat sushi. Kalian bisa search namanya apa, aku lupa. Karena itu satu-satunya resto sushi di Positano. Dan enak, lumayan enak, sumpah itu enak. Walaupun di Positano itu harganya semuanya mahal. Semuanya mahal, sumpah aku nggak bohong, semuanya mahal di sana. Untung kita kayak cuma 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam nggak sih kita? Oh enggak, kita 4 hari 3 malam di Positano. Terus lanjut besokannya kita udah book private boat gitu untuk muterin Amalficus. Ini juga kalau kalian ke Positano wajib kudu banget nih menjalankan ini. Harus banget charter boat, dan kalau bisa private karena enak banget, view-nya gokil, vibes-nya juga aduh pokoknya best banget. Nah, waktu itu sebelum aku honeymoon, aku cari tahu tentang si kayak di mana sih harus sewa si boat ini gitu, karena banyak banget yang komen-komen kayak mereka tuh banyak banget kena scam. Jadi gue takut kena scam juga kan. Akhirnya gue cari tahu adalah satu web namanya Gatonero kalau nggak salah, nanti aku kasih linknya di bawah. Akhirnya aku cek di situ, terus kayak itu yang paling apa ya, paling profesional gitu webnya. Jadi kayak yaudah aku book di situ, dan dia membolehkan untuk DP dulu, sisanya dibayar nanti gitu. Jadi kayak lebih secure aja, karena banyak banget yang harus bayar semuanya di depan. Kayak aku malah jiper, malah takut banget kalau kayak gitu. Jadi aku pilih deh itu si Gatonero. Ini worth it banget. Kaptennya juga baik banget, cakep. Kaptennya Paul cakepnya. Terus dia banyak kasih rekomendasi, kayak kan kita nggak tahu ya di sana tuh restonya yang enak apa, terus kayak harus berhenti di spot mana gitu-gitu. Nah dia tuh tahu semuanya, jadi dia yang ngasih tahu kita harus lunch di mana, terus nanti harus sunsetan di mana, dia udah kasih tahu semua. Abis dari boat tour itu kita sunsetan di ada namanya Bruno. Jadi dia kayak di cliffnya gitu, kita bisa ngeliat pemandangan. Kan tadi kita habis ngeliat pemandangan Positano dari laut kan. Ini kita ngeliat Positano dari darat. Jadi kayak dua-duanya bagus. Lo mau lihat dari atas bagus, dari bawah bagus. Kayak semuanya indah aja di mata. Oh by the way, si Bruno ini tuh deket banget sama villa kita. Jadi kayak cuma jalan kaki. Di 4 langkah juga udah nyampe gitu. Bisa sunsetan di Bruno, kita langsung balik mandi segala macam.
terus langsung getting ready karena mau dinner di Terrazza. Terrazza juga bagus banget, nanti aku kasih lihat foto-fotonya, itu juga bagus banget. Dinnernya oke, vibes-nya enak banget, kalian kayak dinyanyiin lagu-lagu Itali di sana kayak aduh indah banget ya, gue kalau inget itu pengen balik lagi rasanya. Pokoknya bagus banget. Sampai besokannya kita dijemput lagi pakai driver, dipesanin dari host Airbnb-nya, balik ke Naples untuk terbang ke Ibiza. Ini juga seru banget, oh my god. Dari Napoli ke Ibiza itu kita naik pesawat, aku pesan EasyJet, murah banget kalau nggak salah cuma 1 juta buat kita berdua, tapi kita harus nambah bagasi lagi karena dia nggak include bagasi. Perjalanannya kayak 2 jam dari Napoli ke Ibiza. Nyampe Ibiza kita naik taksi ke hotel. Hotelnya itu tuh kayak rada jauh, kayak 45 menit lah dari bandara, rada jauh karena kita nggak pesan yang city center kayak yang aku udah jelasin tadi. Abis ngedrop barang di hotel, tinggal kayak keluar, hotelnya punya private beach, jadi kita tinggal keluar tuh udah langsung pantai semua, sebelah-sebelahnya cafe, jadi ya udah kita menikmati fasilitas hotel aja. Terus malamnya kita memutuskan untuk ke city center karena aku kepo kan, kayak masa udah nyampe sini kita nggak ke pusat kotanya gitu. Udah nyampe pusat kotanya, kalian ya udah pilihannya cuma Ushuaia, Hai itu, dan itu sederet kayak kalian kalau tahu Legian ya udah kayak gitu, tapi vibesnya berbeda tapi kayak gitu. Coba lihat cara dulu. Aku girang banget sih dia. Jadi kayak kalau misalnya kalian ke Ibiza ya emang harusnya ke sana gitu. Besokannya kita full menikmati fasilitas hotel sampai balik lagi ke Bandara Ibiza. Nah ini dari Ibiza kita ke Valencia. Itu kayak cuma sejam. Di Valencia ini permintaannya Mahir karena dia pengen ketemu sama teman-temannya, dan pas banget kita di Valencia itu Euro ya Bu? Euro lagi final Euro itu Spanyol sama Inggris, jadi euforianya lagi gila-gilaan banget, dan untungnya Spain menang, jadi kayak garing bete di malam itu. Terus udah deh, lanjut lagi kita ke Barcelona. Dari Valencia ke Barcelona kita naik kereta kayak 3 jam, 4 jam gitu. Sampai Barcelona kita di surprisein, tiba-tiba ketemu sama bapaknya Lamine Yamal yang kayak gak jelas banget duduk di depan stasiun kereta ngerokok kayak seakan-akan anaknya dia tuh bukan superstar, kayak aneh banget, bener-bener kayak. Lanjut ke hotel naik taksi seperti biasa. Aku pesan hotelnya di Ralambla, ini kayak di city center gitu, sengaja biar kemana-mana deket dan bisa jalan kaki. Ya udah di Barcelona kita benar-benar cuma makan dan makan serta shopping. Sampai akhirnya ada insiden, sedih banget sih. Kenapa aku bisa miss flight? Jadi aku nggak tahu kenapa. Aku nggak lihat jadwal atau aku nggak lihat jam pulang. Jadi harusnya itu aku flight dari Barcelona ke Doha itu jam 4 sore. Tapi setiap ditanya sama Mahir, gue bilang kalau flightnya itu jam 00, yaitu jam 12 malam. Jadi kita baru OTW dari Barcelona ke
dari city center itu ke bandara itu jam 7 malam. Ya udah terbang lah pesawatnya. Akhirnya kita harus nambah 2 hari karena kita baru dapat tiketnya itu di hari, jadi harusnya kita pulang Jumat tapi kita baru dapat tiketnya itu di hari Minggu. Makanya kita harus tambah hotel, kita pesan hotel yang dekat bandara aja. Ya udah deh, akhirnya balik ke Jakarta pakai Cathay. Kita transit dulu di Hong Kong terus baru ke Cathay. Gitu deh, selesai deh perjalanannya. Itu best honeymoon ever, kayak best trip ever, best. Kalau nggak ada si miss flight, tapi karena ada miss flight jadi ada bumbu untuk bumbu untuk diomelin ya, karena katanya kalau honeymoon kan harus berantem ya. Itu hasil berantem kita ya miss flight itu. Oh iya, by the way, kita tahu kalau misalkan aku hamil itu pas kita lagi di Ibiza. Tiba-tiba aku mau makan fish and chips, terus enak banget. Terus akhirnya kayak udah nih gue yakin banget lo hamil. Pas dites ternyata surprise, beneran positif. Jadi kita pas nyampe Barcelona tuh berusaha untuk ke rumah sakit untuk kayak ngecek nih beneran atau enggak. Tapi rumah sakit di sana strict banget, kayak turis gak bisa ngecek sama sekali. Jadi ya udah kita cek pas udah sampai di Jakarta aja. Sekian honeymoon tipsnya, semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin trip ke negara-negara tersebut. Bye, ciao. Wah, mah. Masih harus